Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Yuli Rahmawati dengan NBM 1901010170, Ade Rahman Setiawan NBM 1901010209, Agung Setiabudi NBM 1901010210, dan yang terakhir ada Atej Amiratul Aida dengan NBM 1901010214. Selanjutnya ada pengertian. Pengertian dari sistem moneter internasional adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan interdependensi global. Sejarah singkat sistem moneter internasional menurut sistem standar emas. Yang pertama, cirinya negara yang menganut standar emas menetapkan nilai mata uangnya dalam nilai emas. Selanjutnya ada pada 22 Desember 1717, Sir Isaac Newton, pemilik percetakan uang logam Inggris, menetapkan harga emas dengan 3 pound sterling 17 shillings 0,5 pence per ounce. Dan selanjutnya standar emas, yaitu apabila negara-negara sepakat untuk membeli atau menjual emas dengan sejumlah satuan mata uang yang telah ditetapkan. Standar tukar emas. Standar tukar emas menetapkan dolar AS sebagai mata uang sentral dengan 35 dolar per ons emas. Dengan harga yang dimana AS sepakat untuk membeli emas dari atau menjualnya kepada bank-bank sentral lain. Sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire. Konferensi ini merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris, yang memiliki beberapa fitur kunci yang melahirkan dua institusi keuangan dunia, yaitu Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Sistem Bretton Woods dibentuk dalam rangka menyelesaikan pertarungan yang terjadi antara otonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional. Namun, dasar yang terdapat dalam sistem otonomi, kebijakan nasional, nilai tukar, dan kemampuan untuk mengubah mata uang satu sama lain saling bertolak belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Yuli Rahmawati dengan NBM 1901010170, Ade Rahman Setiawan NBM 1901010209, Agung Setiabudi NBM 1901010210, dan yang terakhir ada Atej Amiratul Aida dengan NBM 1901010214. Selanjutnya saya Agung Setiabudi akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem penerapan kurs falas. Yang pertama ada kurs mengambang atau floating exchange rates. Kurs mengambang adalah nilai kurs mata uang yang biasanya ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing, di mana dengan kurs sistem ini nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah, bisa naik atau turun terhadap mata uang asing. Jika permintaan dalam negeri terhadap mata uang asing atau dolar Amerika naik, maka nilai dolar Amerika akan naik terhadap mata uang dalam negeri atau rupiah. Kemudian, akan tetapi, jika permintaan atau yang membeli dolar Amerika menurun, maka nilai dolar Amerika juga akan menurun. Sedangkan apabila penawaran atau penjualan mata uang asing dolar Amerika Serikat naik, maka akibatnya nilai dolar Amerika akan turun. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dalam sistem kurs mengambang,
Penentuan tinggi rendahnya kurs mata uang ditentukan oleh tingginya rendahnya permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurs mengambang terkendali atau managed floating rate. Kurs mengambang terkendali merupakan kombinasi dari kurs tetap dengan kurs mengambang, di mana dalam sistem kurs ini pemerintah bila dipandang perlu ikut campur tangan menstabilkan kurs jika mata uang asing dolar Amerika nilainya terlalu tinggi sedangkan nilai rupiah terlalu rendah. Apabila nilai rupiah terlalu rendah terhadap dolar Amerika, maka pemerintah melalui Bank Indonesia akan menjual dolar Amerika di pasar uang untuk mengurangi laju depresiasi atau penurunan nilai rupiah agar nilai dolar Amerika menjadi turun. Kemudian kurs falas. Pada sistem moneter internasional, mekanisme penentuan kurs dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu ada sistem free float, floating exchange rate, kemudian kurs mengambang bebas, sistem kurs mengambang bebas secara murni, dan sistem kurs mengambang terkendali. Kemudian yang kedua ada sistem kurs tetap, fixed rate, kemudian fixed exchange rate. Kemudian yang ketiga ada sistem kurs terhambat, kemudian package exchange rate system. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Yang pertama ada tingkat inflasi, yang kedua ada tingkat suku bunga, dan yang ketiga ada tingkat pendapatan dan produksi. Yang keempat ada neraca pembayaran luar negeri, yang kelima ada pengawasan pemerintah, dan yang terakhir ada perkiraan, rumor, dan isu spekulasi. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian, penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, serta transaksi finansial. Tujuan neraca pembayaran yaitu yang pertama memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional, yang kedua memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran internasional, yang ketiga membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, yang keempat merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri, yang kelima merupakan alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional, yang keenam mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.